emang siap tidak menikah selama 1 tahun saat Emang itu. nggak boleh nikah ya? Nggak boleh nikah, Pak. Kebanyakan yang kepincut di sana juga tuh Ada juga? banyak. Oh, ibu nggak kepincut yang di sana? Ya punya pengalaman mandi air hujan, mandi air kotor, kan air sumurnya juga bukan bening. Ibu ikut main hujan-hujanan juga? Sabtu Minggu sepi, mereka turun, bukan yang 1-2. Oh, banyak. 20, tapi kan kaget kalau kita orang Ibu gini ada ya. di situ? Saya ada di dalam, si monyet itu ada di atas. Oke, saya mulai dari di belakang nama ibu ada GR-nya. Iya, betul. Apa tuh GR? GR, bukan GR gede rasa ya. Bukan ya. GR itu pemberian gelar dari pemerintah bagi guru-guru dengan profesionalisme sepertinya. Jadi yang sudah PPG, program profesi guru itu semuanya mendapatkan gelar GR karena dianggap sudah menjadi guru profesional. Jadi GR itu singkatan dari guru. Guru profesional ya. Guru profesional. Iya. Terus setelah kemudian jadi guru beneran bagaimana? Jadi guru beneran jalani ya emang passionnya di bidang ini. Oh, gitu. Dia lebih enak jadi guru daripada untuk kerja kantoran karena saya juga berpengalaman kerja di staff kayak gimana, kerja di lapangan seperti apa. Oh, pernah juga kerja? Iya, pernah kerja. Jadi setelah lulus S1 kan namanya sarjana setelah lulus ya itu masih bingung mau kemana. Sebelum ikut SM3T ini, ikut dulu ngelamar ke perusahaan-perusahaan kan. Karena gelarnya S1 Pendidikan Ekonomi, jadi waktu itu ngelamar ke perusahaan-perusahaan yang kayak teknologi di daerah Cikarang gitu Pak. Jadi saya sebagai staf PPIC waktu itu. Berapa lama itu? Itu 6 bulan keluarnya itu karena SM3T ini. Oke, waktu itu kan udah tahu tuh bakalan dikirim ke tempat yang paling jauh gitu. Sebagai perempuan kan? Iya. Usia waktu itu berapa? Usia 22 berarti 22 kan ya. tahun ya. Lulus masih S1. muda itu kan. Gimana tuh? Sampai mau memutuskan, oh saya ikut gitu. Oke, jadi motivasinya dulu itu ada yang namanya program GGD, Guru Garis Depan. Oke. Ya kan, jadi Itu siapa yang ngadain? Kemendikbud juga pemerintah. Oke. Pada saat Presiden SBY saat itu. Jadi GGD ini dia khusus untuk guru-guru yang lulus SM3T langsung direkrut jadi PNS. Katanya. Dari ya setelah SM3T itu. Ternyata pas tahun saya udah stop tuh yang GGD. Jadi waktu ibu daftar SM3T, GGD masih ada? Masih ada, udah tahu nih. Jadi karena pengen itu, betul. biar supaya bisa langsung jadi PNS. Ya, jalur cepatnya. Begitu selesai, malah ditutup GGD. Berarti bukan rezeki. Ya, tapi ada iming-iming lain juga kan. Apa? Setelah SM3T yaitu yang PPG tadi. PPG namanya prajabatan. Yaitu yang prajabatan itu yang tadi gelar GR. Jadi SM3T ini semacam pelatihan atau gimana sih? SM3T ini bukan pelatihan tapi mengabdi, jadi langsung terjun ke lapangan. Guru jadi tapi gini, ditempatin di daerah gitu Pak. Kita daftar, Iya. berbekal ijazah kita, Betul. langsung ditempatin. Nah, jadi ada prosesnya. Jadi prosesnya gimana? ada beberapa seleksi. Pertama seleksi administrasi. Jadi dulu tuh karena UPI itu sebagai ada program PPG-nya ya. Jadi dosen itu malah menawarkan ke mahasiswa. Jadi ayo siapa yang mau ikut SM3T segera daftar. Ada administrasinya biasa dengan syarat 3 tahun terakhir, minimal lulusan 3 tahun terakhir. Jadi maksimal umur tuh 27 saat itu. IPK biasa ya, minimal 3 dan sebagainya. Kemudian setelah administrasi lolos, ada akademik, dites juga Pak, ada sesuai dengan bidang masing-masing. Setelah itu ada proses wawancara juga. Nah di wawancara ini benar-benar yang ditanya satu-satu alasannya kenapa. Emang siap tidak menikah selama 1 tahun saat Emang itu. nggak boleh nikah ya? Nggak boleh nikah Pak. Kali ketemu sama yang di sana gitu. Ya, kebanyakan yang kepincut di sana juga tuh banyak. Oh, ibu nggak kepincut yang di sana? Niatnya buat mengajar aja. Akhirnya diterima tuh. Ikutin ya. proses pendaftaran sudah, diterima. Nah, begitu penerimaan itu langsung ditempatkan atau gimana? Iya, jadi setelah itu tuh ada kayak asrama dulu sebentar untuk pembinaan. Berapa lama? Seminggu nggak lama ya. Di UPI ada asrama UPI waktu itu. Jadi kita tuh belum tahu kita mau ditempatinnya di Papua atau di Aceh atau di mana belum tahu. Seangkatan ibu itu ada berapa orang? Ada 250 kalau nggak salah waktu itu. Dari UPI aja? Dari UPI aja.
Banyak ya? Iya. Kalau se-Indonesia ada berapa waktu itu? Se-Indonesia kayaknya 1000-an, jadi banyak universitas juga. Ya, apa kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi di awal-awal gitu? Di awal-awal pertama itu kendala bahasa ya. Tinggal sendiri di tinggal awalnya ada rumah guru berdua dengan Bu Fitri. Waktu itu Bu Fitri pindah sekolah sendiri. Nah, rumah yang itu diisi orang lain, saya jadinya ke perpustakaan, tinggal di perpustakaan sendirian. Berapa lama di perpustakaan? Di perpustakaannya mungkin 6 bulannya sama jadi 6 bulan tinggal di perpustakaan. Dan itu rumah perpustakaannya bukan yang full tembok bata. Di sana itu setengah bata, setengah kayu, Pak. Yang apa namanya, bilik? Kayu-kayu gitu, papan-papan. Oh, papan. Papan-papan yang buat perahu itu. Pinter dong, tidur sama buku. Ya gitu juga paling ya, biar nggak bosan. Emang nggak ada tempat yang lain kalau sampai tinggal di perpustakaan? Sebenarnya ada rumah warga kalau mau. Ya, rumah warga. Di sana juga paling ke rumah orang tuanya guru kayak gitu. Cuman kan kita nggak enak ya tinggal di rumah orang. Itu selama setahun betul-betul nggak pulang? Betul-betul tidak boleh pulang. Sebelumnya pernah tinggal lama nggak jauh dari rumah? Paling yang pas kuliah itu yang 4 tahun kan. Saya kan asalnya di Purwakarta. Ya, pindah ke Bandung. Artinya udah terbiasa lah. Iya, artinya harus terbiasa mandiri jadi anak kos ya. Sehingga ketika di sana sendiri pun nggak begitu masalah. Yang paling sulit di sana apa yang dirasain? Kayak air bersih juga itu. Nah, air bersih Ibu ngambil sendiri? Saya beli. Beli. Karena beberapa kali ngangkut di sana tuh bukit, Pak. Jadi untuk ada sumur itu kan berarti harus turun tuh. Iya. Saya tinggal di bukit. Sekolah itu di bukit. Perumahan guru di bukit, sumurnya dekat di bawah tuh, dekat laut. Pernah nyoba ngambil? Sering, dan itu kan capek kalau keterusan ya. Jadi di sana dijual air bersih, jadi ada yang ngejual. Ya, jadi kita simbiosis mutualisme sama masyarakat sekitar lah. Jadi kalau berapa duit? Waktu itu 5.000 satu jerigen. Ya, jerigen ya. Jadi orang bukit itu kalau ada hujan mereka seneng, Pak. Oh, bisa ditahan. Mandinya air hujan. Iya. Ya, punya pengalaman mandi air hujan, mandi air kotor. Kan air sumurnya juga bukan bening. Ibu ikut main hujan-hujanan juga? Iya, ikut hujan-hujanan sama anak-anak juga kan sering berenang ke laut. Itu kan sebenarnya bukan laut untuk berenang ya, kayak laut dalam. Cuman diajakin anak-anak, berani juga tuh jadinya. Jadi bisa berenang di laut tanpa pelampung. Sebelumnya emang nggak pernah berenang? Ini kan di laut lepas gitu, laut lepas. Kalau makanan gimana? Nah, kalau makanan di sana untuk nyari ayam susah kayak di sini ya. Jadi full ikan. Lebaran pun di sana jarang yang masak ayam, adanya ikan. Jadi di sana tuh ikan paling mahal, berarti yang dihidangkan pada saat hari-hari besar gitu. Jadi kita untuk ke pasar itu ya beda pulau, harus ke Tanjung tadi yang balik lagi ke Pak Ilyas tadi dengan biaya 50.000. Kita harus beli ketika mau beli sayur 5.000 gitu. Jadi orang-orang sana seringnya mancing dulu, kalau nggak dapat udang, dapat ikan tadi yang hasil mereka. Lalu kalau nggak ada yang siput-siput laut ya. Kalau pertanian mah jarang di sana. Jarang. Berarti rata-rata emang pencahariannya nelayan semua. Dan beras pun beda apa di sana. Kalau di kita mungkin beras yang paling murah, di sana mahal, tapi emang dikonsumsi. Emang biasanya kayak gitu jenis berasnya. Yang agak apa? Apa ya namanya bahasa Betawi? Nggak pulen gitu. Iya. Pra gitu. Pra ya. Tapi di sana mahal. Mahal. Karena sulit dapetnya. Iya, sulit. Karena untuk sawah kan jauh ke beda pulau lagi. Emang nggak ada sama sekali sawah? Nggak ada. Jadi betul-betul memang tidak ada pertanian di situ? Nggak ada pertanian. Kayak mungkin untuk membangun rumah pun mereka ngangkut semen batu-batanya ya pakai perahu itu. Jadi jarang orang yang rumahnya tembok itu bawa semennya susah ya? Iya, itu dia. Lebih mahal biaya transportasinya ya? Iya. Bata sedikit-sedikit. Jadi setengahnya rumah mereka itu dari papan-papan itu. Karena kan mayoritas hutannya di sana banyak, tinggal ngambil aja mereka. Oke, terus kira-kira dari setahun pengalaman ngajar di sana yang bisa Ibu potret dari pendidikan di Pulau Ngal itu gimana? Untuk mereka itu untuk kayak UN aja, susah sekali ya. Waktu itu zaman UN masih ya? UN masih ada waktu itu, dan pengalamannya itu untuk UN mereka harus nginep 3 hari 4 malam, pindah pulau, Pak. Ya kan, untuk perjuangan pengen lulus tuh ya, untuk bisa ikut UN kita sewa pumpung, jadi satu sekolah gurunya semua nginep, semua kepala sekolah, anak-anak yang mau ikut UN.
Jadi pindah ke Pulau Alai, waktu itu namanya Alai. Pulau Alai ya. Nah di Pulau Alai itu ada SMA, jadi semuanya di drop ke sana untuk ikut UN. Siswa-siswa SMP yang mau melanjutkan ke SMA itu agak susah juga. Tapi ada yang sampai SMA? Ada, mungkin ya untuk menengah, ekonomi yang menengah ke atas biasanya. Mungkin anak guru, anak nelayan lainnya yang paling kaya gitu ya. Iya betul. Karena untuk biaya SMA kan anaknya harus ngekos. Dengan biaya dan sebagainya, beda pulau harus mungkin itu. Jadi itu yang bikin mereka nggak bisa sekolah SMA tuh karena pertama nggak ada sekolahnya. Kalaupun mau sekolah biayanya mahal. Biaya mahal, jauh. Biayanya biaya living cost-nya ya. Iya, kebanyakan mereka ya setelah lulus SMP ada beberapa yang jadi nelayan untuk yang laki-laki. Ya setelah itu kemudian selesai 1 tahun langsung balik pulang kan? Iya, pulang lagi. Nah itu yang tadi iming-iming setelah SM3T bisa ikutan PPG prajabatannya itu. Nggak jadi? Yang GGD, kalau GGD nggak jadi, kalau PPG iya. Tapi nunggu dulu kan, waktu itu pulangnya Agustus, Januari kan baru bisa PPG lagi ya. Jadi yang dari Aceh pulang semua ke Bandung, semua dari Riau, dari Papua, bergabung lagi pada saat PPG yang di UPI, jadi kumpulin lagi Pak. Nah setelah SM3T ini setahun, kita setahun lagi di UPI. Jadi habis pulang dari daerah masing-masing, iya. Pelatihan lagi setahun? Pelatihan lagi, yang tadi PPG Prajabatan tadi. Oke. Baru dapat gelar GR. Terus fasilitas lain setelah dapat GR apa? Nggak ada sih, jadi setelah itu aja? Jadi dilepas. Oh mungkin fasilitasnya sekarang kalau mau ikut apa tuh? Guru apa tuh yang penggerak P3K itu mungkin fasilitas itu sekarang diprioritaskan dengan nilai kompetensi 100. Oh, jadi dapat poin khusus dari situ. Ya, kalau mau ikut. Masih bagus lah ya. Daripada nggak sama sekali kan. Soalnya kan dulu ekspektasinya tinggi ya. Iya, dulu ekspektasinya tinggi. Dapat PNS nggak jadi. Iya. Terus mungkin sertifikasi kali ya. Sertifikasi mungkin. Cuman kan tapi nggak juga. Berbeda dengan yang dalam jabatan. Akhirnya kan 2 enggak. Iya. Sekarang dijanjin lagi P3K. Cuman ilmunya tetap masih bisa dipakai di mana-mana. Oh iya, yang penting kan ilmunya ya. Iya, iya. Ada nggak hal yang paling tidak bisa dilupakan ketika mengabdi di Kepulauan Riau itu? Mengabdi itu paling kayak itu sih, kebaikan anak-anak sama masyarakat di sana. Jadi kayak yang benar-benar mereka mau dampingi guru baru, mau mengenal lebih dekat guru-guru yang dari kota. Gimana sih Bu, cerita dong di sana Jakarta itu seperti apa? Mereka emang sama sekali nggak tahu Jakarta, Pak? Iya. Bener-bener yang kosong. Mungkin kalau sekarang ada YouTube kali ya. Kan dulu juga anak-anak nggak terlalu pegang HP ya. Dulu bener-bener yang blank banget. TV nggak ada TV? TV juga kan nggak ada listriknya Pak. Oke. Jadi nggak ada hiburan mereka apa? Hiburan mereka ya main, berarti main di lautnya itu. Jadi mereka kayak monkey ya, monyet. Di sana tuh pada turun dari bukit Pak. Jadi ada gunung. Jadi kalau kita sepi, atas sekolah sepi kan, Sabtu Minggu sepi, mereka turun. Bukan yang 1-2. Oh, banyak. 20. Tapi kan kaget kalau kita orang gini ya. Di situ. Saya ada di dalam. Si monyet itu ada di atas. Kalau misalnya kita buka pintu, lihat makanan atau telur apa, pasti diambil. Kayak nyuri gitu nih. Dia nyari makanan turun ke bukit itu. Tapi enak dong, jadi banyak yang nemenin. Itu dia, jadi kan aneh ya kalau kita harus ke kebun binatang dulu untuk nemuin itu. Kalau di sana udah kayak biasa aja, masyarakat nggak ada takut-takutnya gitu Pak. Jadi selama setahun berteman sama manusia. Jadi memang betul-betul tinggal di perpustakaan sendiri. Betul. Kalau Sabtu Minggu berarti emang sendiri gitu? Sabtu Minggu sendiri, paling kita ikut main ke rumah guru, orang tua guru kayak gitu. Nanti kita ikut program masyarakat juga Pak. SM3T itu bukan hanya ngajar, tapi harus terjun ke masyarakat. Kita ikut ke posyandunya. Jadi ke desa. kayak KKN lah ya. Iya, kayak KKN gitu. kan dulu gitu ya, ngajar ya, seminar ya, kegiatan 17-an atau apapun. Oh ya, jadi itu ya pengalaman yang seru apa SM3T. Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal. Oke. Cuman sayang sekarang sudah nggak ada lagi. Iya. Tapi mungkin ada program penggantinya kali ya. Saya kurang tahu di era Nadiem Makarim ini apa. Belum. Tapi yang jelas memang wilayah-wilayah kayak gitu ya butuh orang-orang yang mau ya, volunteer muda yang memang masih semangat, yang bisa membuat pembaharuan. Mudah-mudahan tadi pengalaman yang dibagi sama Bu Wulan bisa menginspirasi kita semua. Bu Wulan terima kasih udah berbagi sama kita. Pak. Nanti kapan-kapan mau ke sana lagi nggak? Pengen, kalau ada rezeki lebih, justru
lebih tertarik karena orangnya enak, orang Boleh sana nanti enak. kita ngadain field trip ke sana. Boleh sekali, cuman dengan biaya yang naik ya? perahu, ya justru mahal Ya sekali di beberapa sana. orang aja sih, kelompok. Iya, Kita gurunya aja dulu iya, iya. rame-rame ke sana gitu kan. Enaknya tuh jadi kita bisa merasakan beberapa pulau-pulau gitu, pantai-pantai yang belum terjamah Sama sekali. sama ya. sekali. Ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Iya. Sama Bu Wulan sebagai tour guide-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu buat SMA Nurmania, buat guru-gurunya, juga buat semua anak. Di SMA Nurmania setiap anak adalah bintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.